Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya ketika kami membuat tahta yang besar, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, kuasa dan lawatan-Mu menjamah setiap kami. Kami yang datang dengan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan bahkan berikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Pendek kata Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini dan ketika kami pulang, kami menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, menyembah, dan memulai ibadah ini. Roh Kudus beracara secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin.
Bila kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Berapa banyak engkau percaya? Sama-sama. Kau Tuhanku yang benar. Amin. Bila kau berfirman semuanya jadi. Kau Tuhan, bila kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Lebih sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, Kaulah Tuhanku yang benar. Terlambat, tepat pada waktunya. Takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, imani, percaya, tepat pada waktunya. Bolehkah saya dengar sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita? Oh, mari sembah ya. Kau sembah Allah yang tepat waktu menolong hidupmu. Dia takkan terlambat dan dia tak pernah terlalu cepat. Oh, dia tepat waktu, dia sanggup, dia mengasihimu. Oh, naikkan sembahmu, naikkan syukurmu di hadapannya. Oh, Jesus. Oh, Sikararabu, haleluya. Oh, haleluya. Mari panggil namanya Jesus. Oh Jesus, you welcome you Holy Spirit. Holy Spirit, kami menghormati-Mu Tuhan di tempat ini. Oh, haleluya. Gali kuasa-Mu meneguhkan setiap menguatkan setiap hidup. Oh, setiap kami yang lemah, kami mendapat kekuatan yang baru. Setiap kami yang mulai kering, kami bertemu dengan sumber hidup kami. Setiap kami yang datang dengan berbeban berat, kami berkata kami bersuka cita di dalam Engkau. Kami yang
berkata sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yes, God. Oh, Holy Spirit. Oh, Garabasana, Borakasana, Jamah Tuhan, Jamah Tuhan. Garabasana, Borakasana. Kau ada di sini. Kau hadir di sini. Engkau mengenal kami. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Our Jesus. For the battles belong to you, Lord. Oh, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see battle belongs to you. Victory, for the battles belong to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. And you turn it for good. You take what the enemy gonna see the victory. I'm gonna see the victory. For the battles belongs to you, Lord. Dengan imanmu katakan, I'm gonna see the victory. I'm gonna see the victory. For the battles belongs to you, Lord. For the battles belongs to you. Bapak Ibu, pujian ini berkata, I'm gonna see a victory. Aku akan melihat kemenangan. For the battle belongs to you, Lord. Karena peperangan ini bukan milik kita, tapi punyanya Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, mungkin hari ini engkau sedang berperang dengan sakit penyakit. Engkau sedang bergumul akan pekerjaan, akan keluargamu. Ketika engkau melibatkan Tuhan, peperangan ini bukan milikmu lagi, tapi itu miliknya Tuhan. Dan yang kau lihat adalah kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Engkau yang percaya boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama angkat pujian. I'm gonna see a victory. Engkau yang percaya melihat kemenangan, naikkan pujian ini. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. I'm gonna see a victory. Jemaat Tuhan, GBI Bethlehem percaya. Sekali lagi katakan, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a
victory. Yes, God. For the battles belong to Yes, you, God. Lord. I'm gonna see The victory. I'm gonna see the victory. For the battles belong to you, Lord. Oh, I'm gonna see. The victory. Yes, God. I'm gonna see the victory. Percaya, percayakan ini. The battles Belongs to you, Lord. I'm gonna see. the victory. I'm gonna see the victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see. Kemenangan, kepada kemenangan Tuhan sediakan bagimu. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah. Kami percaya Engkau Allah yang berperang ganti kami. Engkau Allah yang membela setiap perkara kami. Sebab itu kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Engkau yang siap memuji Tuhan dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita mau puji Tuhan kita. Haleluya. yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, yang ingat akan janjinya. Tuhan menyertai kita, Allah Juru Selamat. Amin. Bagi umat yang berlaku setia, hidup oleh firman-Nya. Akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak dihanguskan. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan yang menyertai kita, ya Allah yang Maha Kudus. Amin. Bagi orang benar di hadapannya, akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Ya Juru Selamat. Juru Selamat. Yes. Bagi umat yang Berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. sama-sama semuanya. Kita akan berjalan melalui air Amin. dan tidak akan Pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air Amin. dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Oh yeah. Kami percaya Tuhan. Melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan Amin. tidak akan dihanguskan.
berjalan melalui air. Berapa banyak kau percaya? Pernah dihanyutkan, kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui amin. Pernah dihanyutkan, kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Allah kita. Mari terus bertepuk tangan. Ya Tuhan hadir di sini. Percaya padaku yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Tuhan pemenang, Raja segala raja, merupakanmu raja dan berkuasa. Kaulah Tuhan yang hebat. Amin. Segala bumi bersorak. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau yang hidup di dalamku, di dalamku, di dalammu, menjadikanku lebih dari pemenang. katakan seluruh. Amin. Menyatakan dan keagunganmu di Bethlehem. Tuhan pemenang,
sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Allah. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Sebab kami tenang di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkaulah pembela kami, Engkaulah penolong dalam hidup kami. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ada di tempat ini Bapak Ibu. Memulihkan hati. Amin, amin. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
tempat maha tinggi, Bapa kekal. Roh Kudus, ini waktumu, mengalirlah di tempat ini. Hati menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, syukur dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas kasih sayang dan perlindungan dan penyertaan Engkau, sehingga pada malam hari ini kami bersama-sama untuk menikmati firman yang daripadamu. Kiranya Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu dan berikanlah hikmat-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau bukakan setiap hati jemaat-Mu yang pada saat ini bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Tuhan curahkan juga kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka pada saat ini boleh menerima dan menikmati kemuliaan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap akan mendengarkan firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, di kesempatan hari ini, Rabu 22 Desember, kita dapat berjumpa di dalam kasih Tuhan. 3 hari lagi kita akan bersama-sama untuk merayakan Natal, yaitu tepatnya tanggal 25 Desember. Tentunya tema kita pada malam hari ini juga tidak jauh-jauh dari tema Natal. Puji Tuhan, tema Natal pada malam hari ini adalah Natal wujud revolusi rohani bagi umat manusia. Kalau kita melihat judul ini, tema ini, saya merasa bahwa revolusi ini adalah suatu hal yang biasanya dilakukan oleh politisi-politisi. Tetapi pada malam hari ini saya ingin membuka bersama-sama jemaat tentang revolusi. Saya menganggap bahwa Natal ini adalah suatu wujud revolusi rohani bagi setiap umat manusia. Supaya sama di dalam persepsi kita, supaya tidak terlalu jauh, karena revolusi, kata-kata revolusi yang saya gunakan ini nantinya akan kita gunakan di dalam menerjemahkan bagaimana Natal itu bisa mempengaruhi setiap rohani bagi umat manusia yang ada di dunia. Nah, kita bersama-sama melihat arti revolusi itu sendiri. Secara terjemahan bebas dari Wikipedia, revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan, dan perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, serta dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Pertanyaannya, kenapa Natal ini saya anggap suatu revolusi di dalam kehidupan rohani umat-umat yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena revolusi ini sudah jelas adalah perubahan yang berlangsung secara cepat. Nah, saat itu bagaimana manusia mengalami penuh dosa, seolah-olah manusia ini tidak dapat terampuni dan manusia ini tidak dapat menerima kemuliaan yang dari Tuhan, yaitu surga. Oleh karena itu Tuhan berpikir untuk bagaimana mencapai semuanya ini. Maka terjadilah suatu perubahan. Dan tentunya di dalam definisi ini adalah perubahan berlangsung secara cepat, menyangkut dasar-dasar pokok.
Perubahan kelahiran Tuhan Yesus ini akan merubah setiap sendi-sendi pokok keimanan daripada setiap iman percaya orang Kristen yang dari perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Perubahan-perubahan pokok ini akan cukup mempengaruhi setiap kehidupan itu. Nah, timbul pertanyaan lagi, apakah Tuhan ketika merevolusi ini ada perencanaan atau tidak? Karena di dalam definisi ini, revolusi itu adalah perubahan yang bisa direncanakan atau tidak direncanakan. Satu fakta bahwa Tuhan Yesus ini sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang selalu merencanakan segala sesuatunya. Kalau kita melihat 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Allah sudah menunjukkan bahwa akan lahir juru selamat melalui Yesaya, kemudian Nabi Mika, dan seterusnya sampai akhirnya Yesus lahir ke dunia. Ini sudah direncanakan dan bahkan dipromosikan kepada setiap nabi, dan oleh nabi-nabi itulah disampaikan kepada setiap umat manusia. Tapi pada saat itu ada yang memperhatikan, ada yang tidak, dan seterusnya lewat saja. Nah, ini sedikit gambaran dari revolusi yang saya maksud tadi. Jadi revolusi yang saya maksud itu bukan suatu revolusi politik, tetapi revolusi bagaimana kehidupan manusia yang ada di dunia ini yang tidak layak menjadi layak, yang tidak bisa masuk surga menjadi surga. Nah, puji Tuhan, mari kita lihat bagaimana revolusi rohani itu terjadi. Ya, apa revolusi rohani itu? Peristiwa Natal adalah sebuah revolusi kerohanian manusia. Di mananya? Ya, kalau kita lihat, surga dan bumi terhubung melalui kelahiran Yesus. Pada perjanjian lama itu mengharapkan satu kedatangan Mesias, dan ini merupakan angan-angan daripada umat manusia pada perjanjian lama. Tetapi melalui kelahiran Tuhan Yesus ke dalam bumi ini, maka hubungan surga dan bumi ini bisa terhubung dengan Kristus. Nah, inilah yang namanya revolusi. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan bisa menyambung ke surga. Kemudian yang kedua, surga bukan lagi menjadi objek imajinasi manusia. Kalau pada saat perjanjian lama, setiap umat manusia itu hanya berangan-angan. Bagaimana ya surga itu? Enak enggak? Baik enggak? Akan berpikir demikian. Bisakah saya ini masuk surga? Nah, tetapi melalui kelahiran Yesus, surga sudah bukan lagi angan-angan, tetapi menjadi sesuatu yang selalu diharapkan. Dan yang ketiga, surga dengan mudah dipahami lagi, tidak sesulit yang mereka bayangkan. Kalau kita melihat ketika perjanjian Tuhan dengan Musa, dengan turunnya perjanjian Allah, 10 perjanjian itu, kalau satu saja tidak dijalankan, maka manusia itu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Begitu sulitnya menghindari 10 hukum Allah itu. Tetapi ketika Yesus lahir, semuanya itu, yang manusia berdosa, itu yang tadinya tidak dapat diampuni, akhirnya mendapat diampuni lagi. Inilah yang saya katakan revolusi itu. Ada 3 hal utama revolusi itu, yaitu bahwa surga dan bumi ini mulai terhubung melalui Yesus Kristus. Karena ketika kita hidup di dunia ini, pepatah mengatakan hidup ini sebentar, ibarat mampir ngombe atau hanya singgah sebentar untuk minum. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan itu memiliki waktu yang berbeda dengan kita. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 tahunnya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita usia ya katakanlah 70, kalau kita hitung, kemarin itu sempat menghitung saya, ya kurang lebih hanya 1,5 jam itu kalau usia 70. Ya kalau 80 mungkin lebih sedikit lah. Nah, apa yang kita buat sebagai manusia
Mau mengumpulkan pahala? Di dalam waktu 1,5 jam itu mau dapat apa? Tidak akan dapat apa-apa. Nah, inilah waktu Tuhan. Kehidupan manusia yang usianya 70 tahun ini hanya mampu 1,5 jamnya Tuhan. Sungguh berat sekali. Bahkan firman Tuhan mengatakan kebaikanmu itu adalah seperti kain kotor. Nah, kalau sudah begini menjadi buntu kesempatan manusia untuk menikmati kerajaan surga itu. Inilah yang mendasari semua itu. Jadi kehidupan yang singkat ini selama 1,5 jam ini secara manusiawi saja kita tidak mungkin dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya kemudian dapat mengampuni dosa. Pada era perjanjian lama setiap orang berbuat dosa harus menyembelih korban, paling tidak kambing atau domba, atau kalau punya sapi, kalau tidak punya, atau yang lain unta misalkan. Ya. Betapa Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau setiap kali kita menipu, harus sembelih kambing, kemudian kalau kita kemudian berdosa yang lain, maka harus menyembelih kambing lagi. Nah, kalau sekian banyak, berapa kambing, domba, sapi yang harus dikorbankan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu berat. Tetapi pada malam hari ini saya sampaikan bahwa Natal merupakan revolusi. Perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian kita lihat, kalau tadi revolusi itu adalah sebagai dasar bahwa manusia susah masuk kerajaan surga. Maka kita akan melihat lagi bahwa kelahiran Yesus adalah pijaran pertemuan surga dan alam semesta. Kalau kita nanti baca di dalam Matius 1 ayat 12, Matius 2 ayat 1 sampai 12, di situ kelihatan gambaran bahwa Natal telah menggetarkan tata surya karena kegirangan. Orang Majus melihat tanda-tanda kelahiran Yesus itu melalui tanda-tanda tata surya yang ada di alam sekitar. Dan tata surya ini benar-benar mengalami perubahan. Kalau saya bisa menggambarkan pada saat itu, bagaimana bintang-bintang itu beralih, tetapi orang Majus itu dengan telitinya meneliti, kemudian melihat ada sesuatu nih dengan bintang ini. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa Natal telah menggetarkan tata surya karena kegirangannya itu. Jadi karena sukacita yang luar biasa bahwa umat manusia bisa terampuni, maka tata surya ini ikut bersukacita. Kemudian yang kedua adalah Natal adalah pintu yang menghubungkan dua dimensi yang sejatinya tidak pernah bisa ketemu. Yaitu tentang yang fana dan yang baka. Jadi tingkatan fana itu tingkatan manusia, kemudian Allah itu tingkatan baka, tingkatan yang lebih tinggi. Seolah-olah yang fana ini tidak akan bisa menjangkau kepada yang baka. Tetapi karena kelahiran Tuhan Yesus, Natal ini menjadikan yang fana bisa terhubung dengan yang baka. Kemudian yang cemar, secara manusia dosa ini yang sudah tidak kudus, cemar, tidak mungkin bisa masuk kerajaan surga. Tetapi kecemaran ini dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pertemuan inilah yang kami sebut dengan revolusi rohani umat manusia. Dan yang ketiga adalah yang kekal dan sementara. Tadi sudah saya sampaikan, hidup manusia itu paling 70 atau 80 tahun. Hitungan Tuhan 70 sampai 80 itu adalah 1,5 jam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat ini, yang sementara ini akan bisa menikmati yang kekal, yang disediakan Tuhan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah suatu yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam yang luar biasa ini, mari kita lihat apa yang terjadi. Apa respon
daripada umat manusia. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Matius 2 ayat 1 yang 2. Respon yang pertama di dalam Matius, kita baca bersama-sama Matius 2 ayat 1 dan 2. Matius 2 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, respon yang pertama di dalam Alkitab yaitu orang-orang Majus datang kepada Tuhan Yesus dengan mengikuti bintang itu. Dalam artian respon yang pertama adalah rasa penasaran yang tinggi daripada orang-orang Majus itu. Mungkin orang Majus ini memang kehidupannya meneliti tata surya, sehingga seluruh pergerakan yang detail itu akan tahu. Nah, pada zaman itu banyak orang menyelidiki langit karena belum ada teknologi yang cukup canggih untuk membantunya. Tetapi orang Majus ini itu sudah mulai meneliti tentang tata surya. Sehingga di dalam revolusi yang awal tadi, saya sampaikan bahwa kelahiran Tuhan Yesus karena kegirangan, maka tata surya ini mengalami perubahan. Dan perubahan itu dilihat oleh orang-orang Majus ini. Setiap malam posisi bintang sama. Kalau tiba-tiba ada satu bintang berubah, maka pencipta langit dan bumi ini mau bicara kepada ciptaannya. Itu yang terjadi. Nah, orang Majus ini, kalau kita lihat secara sejarahnya, itu orang-orang yang datang dari daerah Arab yang cukup jauh dengan Bethlehem. Orang Kristen banyak percaya yang datang itu tiga orang. Tetapi kalau saya membayangkan perjalanan dari Arab ke Israel atau ke Bethlehem ini cukup beribu-ribu kilometer. Dan pada zaman itu belum ada belum ada pesawat, semuanya naik onta. Rasanya nggak mungkin cuma orang tiga datang. Tentunya akan membawa rombongan yang luar biasa. Nah, rombongan ini banyak orang ini yang rindu atau penasaran untuk mencari tahu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa membayangkan kelahiran Tuhan Yesus menarik para ahli beribu-ribu kilometer sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, ingin mencari tahu. Nah, pertanyaannya kenapa mereka siap berangkat? Kalau bahasa Malangan itu cik plaure. Aduh, jauh-jauh mencari. Ya, ribuan kilometer. Kalau dihitung saya percaya itu berbulan-bulan. Dan saya bisa membayangkan bagaimana bintang itu bertengger terus karena orang Majus itu mengikuti bintang itu. Begitu luar biasanya. Inilah revolusi. Jadi Allah berbicara melalui alam. Dan alam ini menunjukkan tanda-tanda kepada manusia itu. Mungkin kita tidak pernah membayangkan itu yang terjadi. Wah, pokoknya Alkitab bilang bahwa para Majus ini orang ahli ikuti bintang begitu aja. Tetapi kalau secara rinci detail kita ikuti ribuan kilometer pergi hanya mengikuti bintang. Kalau katakanlah perjalanan 3 bulan berarti bintang ini selama 3 bulan tidak pernah berganti, menyertai terus orang Majus sampai kepada titik yaitu Bethlehem. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang Majus itu mau? Nah ini, jadi kenapa mereka
mau ke sana karena penasaran. Karena di dalam firman, orang Majus ini rupanya juga menyelidiki juga tentang firman Tuhan. Karena mereka tahu sesuatu besar akan terjadi. Karena cahaya ini cahaya yang berbeda, cahaya yang luar biasa. Ini adalah cahaya dari Allah. Sehingga berbagai cara dia jalankan. Dan orang Majus ini tahu persis bahwa akan datang di kota kecil yang namanya Bethlehem ini untuk orang-orang dilahirkan untuk membebaskan umat-umat Israel. Nah, karena rasa ingin tahunya yang luar biasa inilah mereka mau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang yang ada pada saat ini rasa penasarannya sama. Banyak yang pengen tahu, tapi stop di situ. Berhenti di situ. Coba kita lihat di Indonesia ini. Dari 350 juta ini. Menurut catatan statistik itu, orang yang percaya Tuhan Yesus atau orang Kristen itu hanya sekitar 10% atau mungkinlah agak sombong sedikit 15%. Bayangkan yang 85% kemana? Apakah mereka tidak percaya? Saya yakin dia tahu. Mereka juga penasaran, tetapi stop di situ. Tidak ada tindakan. Nah, inilah respon daripada revolusi itu. Jadi, kalau Alkitab ini sudah memberikan respon yang jelas, orang Majus ini jelas-jelas tahu, kemudian diberitahu melalui bintang yang di langit. Saat ini banyak orang. Kalau kita lihat Alkitab itu di HP, Alkitab itu di komputer, itu semua ada. Dan saya yakin dibuka bebas-bebas saja. Tidak ada orang yang melarang ataupun bagaimana, tetapi itu semuanya buka. Tetapi mereka hanya penasaran, stop di situ, tunggu dulu. Nah, ini sikap yang terjadi. Dan yang maaf kepada jemaat yang kami prihatin sekali, orang banyak ke gereja. Orang mau datang ke gereja. Mereka duduk dari awal sampai akhir, tetapi ketika pulang tidak ada yang berubah. Karena mereka hanya ingin tahu. Mereka hanya penasaran, ada apa sih di gereja itu. Sehingga ketika duduk sampai akhir, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau orang-orang yang di luar sana, kemudian punya keyakinan yang lain, punya ini, no problem. Tetapi banyak jemaat, banyak orang-orang percaya datang ke gereja, tetapi hanya penasaran. Inilah orang-orang yang ya sungguh-sungguh merugi. Oleh karena itu, mari kita bertobat. Allah merencanakan jauh-jauh. 700 tahun mulai dari Yesaya, kemudian Nabi Mika, sampai Yesus dilahirkan. Ini adalah suatu rencana yang tidak pernah manusia itu pikirkan. Tetapi Allah memikirkan bagaimana umat saya ini bisa menikmati kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu yang pertama. Jadi banyak orang-orang yang di dalam kita ini hanya penasaran. Datang ke gereja hanya melihat teman-temannya, hanya melihat Pak Pendeta, hanya melihat ada apa sih. Katanya gereja di situ loh, kayak gedungnya luar biasa. Nah, mereka berkunjung. Nah, yang seperti ini tahun 2021, mari kita bertobat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Respon yang kedua. Di dalam Matius 2, ayat yang 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka
dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Puji Tuhan. Ini yang juga cukup menarik bagi kita, bahwa Raja Herodes adalah penguasa termasuk di Bethlehem itu. Herodes ini kalau kita telusuri sebetulnya dia bukan orang Yahudi. Herodes ini boleh dikatakan setengah darah Yahudi, karena Herodes ini adalah orang Edom dan orang tuanya ini menikah dengan orang Arab, tetapi Herodes ini membangun daerah itu. Karena orang tuanya Herodes diberi kekuasaan ketika zaman Julius Caesar. Nah kemudian Herodes ini yang melanjutkan. Nah Herodes ini walaupun orang yang setengah Yahudi, tetapi mengakunya adalah orang Yahudi. Sehingga ketika ada firman Tuhan mengatakan bahwa akan lahir di kota kecil yaitu Bethlehem seorang raja, maka Herodes ini berpikir dan berpikir setiap hari. Kenapa? Karena ada sedikit kelemahan daripada karakter Herodes ini. Dia sangat curiga kepada orang lain karena takut mau merampas posisinya. Ya, Herodes ini orangnya cukup protektif. Sehingga kalau kita baca di dalam firman Tuhan itu, ketika Herodes ini mencari ini sampai karena ketinggalan banyak bayi-bayi yang dibunuh gara-gara Yesus lahir itu. Jadi ketika Yesus lahir, dia sangat terganggu waktu mendengar kelahiran Tuhan Yesus. Dia mau tahu orang ini lahir di mana, kemudian profesinya apa, keluarganya kayak apa, apakah punya markas, apakah punya pasukan untuk berontak. Karena sangat khawatir sekali. Nah, inilah yang melatar belakangi akhirnya Herodes melakukan penolakan terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Herodes tidak mau mendalami bahwa kelahiran Yesus itu merupakan rencana Allah untuk membawa manusia masuk tahta kerajaannya. Tapi tidak demikian. Herodes hanya berpikir secara manusiawi. Takut kehilangan, takut popularitasnya akan dikalahkan oleh kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi bahwa respon yang kedua adalah terjadinya penolakan terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Natal ini terus terang pada saat itu Herodes ini berusaha untuk memusnahkan, untuk menghilangkan kalau perlu. Tidak ada. Bahkan karena Herodes juga tahu ada orang Majus juga datang ke tempat itu, ya. Kemudian dengan akalnya dia menyuruh orang Majus itu untuk datang, karena kalau Herodes yang datang sendiri mungkin semuanya sudah pada ketakutan, lari atau bagaimana. Tetapi Herodes juga punya sedikit akal, menyuruh orang Majus ini untuk datang lebih dulu. Kemudian kalau sudah ketemu tanda-tandanya, kembalilah, beritahukanlah di mana letaknya, di manakah keberadaannya, saya akan datang untuk sujud menyembah. Nah, ini yang dilakukan oleh Herodes untuk mencari akal di dalam melakukan penolakan. Padahal Herodes juga tahu, di dalam ayat yang 5 dan 6 daripada Matius itu juga dijelaskan bahwa Herodes mempelajari Yesus lahir itu sudah ada nubuatan pada Nabi Mika 700 tahun yang lalu. Di dalam ayat 7 dan 8, Herodes tadi saya katakan mengajak orang Majus itu walaupun dia tahu untuk apa? Untuk mengetahui keberadaan Tuhan Yesus.
Nah, mengapa Herodes menolak? Karena kedatangan anak ini sekali lagi akan mengganggu posisi dia, kuasa dia, pengaruh dia, atau kehidupan dia. Karena sangat jelas sekali dalam firman Tuhan dikatakan akan lahir raja dari kota Bethlehem. Nah, ini yang menggetarkan hatinya Herodes. Khawatir akan menggulingkan pemerintahnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau tadi saya sudah mengatakan bahwa di Indonesia 350 juta yang percaya kepada Yesus itu hanya sekitar 10-15%. Berarti ada 85% yang terang-terangan menolak. Karena punya keyakinan yang lain. Nah, sampai saat ini. Dan sekali lagi kembali. Banyak yang di dalam gereja ini juga mengalami penolakan itu. Mereka hadir ke gereja ini karena desakan orang tua. Karena orang tua begitu melahirkan mereka menjadi Kristen. Ya, saya juga pernah mendengarkannya bahwa kalau kamu tidak mau ke gereja, kalau kamu tidak mau menikah dengan Kristen, maka kamu tidak akan mendapat warisan. Nah, ini penolakan yang seperti inilah keterpaksaan. Walaupun dia datang ke gereja ini sebetulnya adalah menolak. Nah, ini yang terus terang kami soroti di dalam firman Tuhan. Jangan sampai ada jemaat yang seperti ini. Firman Tuhan mengajarkan kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Ini adalah satu proses yang tidak dimiliki iman-iman yang lain. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya jemaat tidak ada yang seperti ini. Ketika menolak ya menolak, kalau menerima ya menerima. Nah, penolakan yang demikian ini di luaran itu banyak terjadi karena ya sebetulnya mereka maaf ini ada pemimpin-pemimpin besar pada kalau kita membaca televisi, koran, banyak yang ingin bertobat, tetapi karena sudah maaf ini tidak sedikit mungkin. Kalau ada yang tersinggung kami mohon maaf, tetapi banyak yang sebetulnya pengen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Menolak karena kehidupannya ada di situ. Istilahnya sandang pangannya ada di situ. Sehingga tidak mau melakukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, pada sore hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Dengan melalui revolusi kita akan lebih tahu tentang Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kalau kita sudah tahu tadi yang pertama itu adalah respon penasaran, pengen cari tahu. Kemudian yang kedua adalah terang-terangan menolak. Yang kita harapkan adalah respon yang ketiga yang terjadi, yang diterapkan oleh orang Majus, yaitu penyembahan. Kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 10 dan 12. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. Haleluya. Inilah yang dilakukan oleh orang Majus tadi yang penasaran. Dan di ending-endingnya orang Majus melakukan penyembahan. Saya tidak bisa membayangkan Yesus lahir bayi kecil tidak berdaya di palungan yang hina.
Orang Majus datang. Dia tidak melihat sesuatu yang menakutkan di sana. Tetapi dia tetap sujud menyembah. Penyembahan daripada orang Majus ini bukan satu penyembahan yang biasa. Tetapi penyembahan yang menerima Yesus itu di dalam kehidupannya. Banyak orang itu menyembah karena takut. Saya sujud karena itu penguasa yang besar. Tetapi orang Majus itu tidak demikian. Orang Majus ini begitu melihat mulai dari Allah berbicara, mulai dari firman yang disampaikan, maka melihat bayi kecil yang, ya kalau kita melihat sebetulnya nggak ada apa-apanya sih. Karena kalau bayi ya seorang bayi saja. Ya. Kalaupun untuk dibunuh ya dia akan bisa lari karena dia bayi. Tetapi inilah karena orang Majus ini taat kepada Tuhan, maka menyembah Tuhan Yesus dan sujud di bawah kaki Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Majus ini ketika menyembah ini tidak hanya membentuk tidak hanya mewujudkan secara harafiah tunduk sujud, tetapi juga membawa persembahan-persembahan yang berarti. Ya. Jadi selain menyerahkan dirinya, orang Majus ini dengan kerelaan sudah mempersiapkan apa yang terbaik untuk Yesus ini. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi penyembahan di dalam kehidupan kita ini bukan karena takut, tetapi karena Allah ada dalam kehidupan kita dan kita menerima Tuhan Yesus. Nah, kita lihat apa persembahan daripada orang Majus ini. Yang pertama dipersembahkan adalah emas. Nah, emas ini memang biasa. Itu kalau zaman-zaman kerajaan itu emas itu sebagai upeti, sebagai persembahan yang utama bagi seorang raja. Orang Majus ini membawa emas karena menaruh Yesus itu adalah seorang raja. Nah, inilah esensinya. Yang dipersembahkan pertama adalah emas. Karena Yesus adalah seorang raja. Ini kalau Herodes lihat, itu pasti pusing 7 keliling. Orang bayi seperti itu sudah dibawain emas. Memangnya dia ngerti apa? Nah, tetapi orang Majus tidak berpikir demikian. Orang Majus bahwa bayi yang lahir ini adalah raja. Dan raja wajib untuk menerima emas ini. Kemudian yang kedua, persembahan yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan itu dupa atau pemberian untuk imam. Jadi Yesus ini oleh orang Majus itu ditaruh kepada tempat sebagai imam. Sebagai orang yang diagungkan. Jadi ini double porsi. Ini sudah raja, imam lagi. Ya. Bagaimana kekuatan yang luar biasa ini. Nah, orang Majus ini mempersembahkan kemenyan untuk Yesus sebagai imam. Kemudian yang ketiga, mur. Nah, mur ini kalau di Timur Tengah sana dibuat dari pohon-pohon begitu. Getahnya itu disadap kemudian. Nah, ini dipersembahkan untuk ketika Tuhan Yesus meninggal dunia, ketika disalib itu dibalurin mur. Nah, sehingga saya sampaikan di situ mur dipakai dengan persiapan untuk pengorbanan. Nah, ini ya. Jadi Yesus oleh orang Majus dilambangkan sebagai orang yang akan menjadi pengorbanan bagi umat manusia. Yang tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa surga dan bumi itu melalui revolusi rohani ini mengalami perubahan yang tadinya tidak bisa terhubung menjadi terhubung ketika Tuhan Yesus lahir. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, respon yang ketiga ini tentunya yang kita harapkan dari seluruh umat
terlebih umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Umat-umat yang belum percaya boleh melihat semuanya ini. Semuanya ini sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, ibarat kata, kalau saya memiliki anak, kemudian saya belikan rumah, saya kasih kuncinya. Ketika anak ini sudah pegang kunci kemana-mana, tetapi anak ini tidak mau membuka rumah itu, maka anak itu juga tidak akan bisa membuka rumah sama sekali. Artinya apa? Kita mau terhubung dengan surga, kita mau masuk surga itu tergantung pribadi lepas pribadi. Suamimu tidak akan menyelamatkan engkau. Istrimu tidak akan menyelamatkan engkau. Kekayaanmu tidak akan menyelamatkan engkau. Tetapi pada saat ini, respon yang ketiga ini, mari kita mempersembahkan yang terbaik. Dari orang Majus ini telah mempersembahkan yang terbaik. Yang diwakili dari emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus. Inilah pada malam hari ini, melalui firman Tuhan di dalam Matius 2:1-2 ini, revolusi rohani umat manusia sudah terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, kemudian Yesus disalibkan. Dari 3 respon itu, saya tidak tahu apa yang ada dalam hati jemaat yang mendengarkan pada malam hari ini. Saya berharap kelahiran Yesus Kristus sebagai revolusi ini menjadi tonggak di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan jelas-jelas mengatakan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus dapat menyelamatkan kita. Yesus sendiri yang akan naik ke surga, kemudian menyediakan tempat bagi kita. Bahkan kita yang ada di dunia, kalau hari kedatangan Tuhan Yesus kita masih ada di dunia, kita akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Kita akan dibawa ke surga. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tinggal tergantung Bapak Ibu hanya sekedar penasaran tentang Tuhan Yesus Kristus, hanya menjadi ilmu agama, silakan. Itu pilihan saudara. Menolak, apalagi monggo. Kembali itu setiap semuanya. Satu harapan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya telah diselamatkan, dan saya kalau mati naik ke surga, mulailah menyembah. Di dalam penyembahan ini, mulailah dari hatimu, bukan karena takut tidak masuk surga. Surga ini sudah jaminan bagi setiap kehidupan manusia. Karena kelahiran Tuhan Yesus. Oleh karena itu, menyembah ini karena ketulusan dari hati kita. Karena setiap manusia yang diciptakan, yang dilahirkan di dunia ini, memiliki tugas memuliakan dan menyembah Tuhan. Mari kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang terbaik. Semua ada di tangan Anda. Amin. Puji Tuhan, demikian jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman yang saya dapat sampaikan, dan saya percaya Tuhan Yesus telah ada di hati kita masing-masing. Tergantung kita hanya mau penasaran saja, menolak atau menyembahnya. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih oleh karena kuasa-Mu, Engkau melayakkan kami, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu pada malam hari ini sangat mengetuk hati kami ya Tuhan. Ampuni kami seringkali datang ke tempat-Mu. Kami datang ke gereja, tetapi kami hanya penasaran di dalam kehidupan kami. Bahkan hati kami seringkali menolak. Seringkali kami tidak menerima firman yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Seringkali kami tidak menerima saudara kami. Ini adalah bentuk penolakan yang sering kami lakukan. Haleluya.
Ampuni kami ya Tuhan. Dan ampuni setiap jemaat-Mu yang melakukan ini. Dan kiranya turunkan kuasa-Mu, turunkan roh-Mu. Ampunilah mereka. Dan berkatilah mereka di dalam kehidupannya. Karena kami percaya kelahiran-Mu membawa perubahan yang luar biasa. Membawa revolusi rohani setiap umat manusia. Kerinduan kami, setiap jemaat-Mu diterima di dalam surga, diterima oleh kehidupan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami yang selalu setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Natal 3 hari lagi kami akan bersama-sama merayakannya. Tetapi biarlah oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Persembahan tubuh kami adalah persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama mari kita katakan amin. Haleluya.